bahwa nasab mereka itu salah, nasab mereka tertolak, dia bukan cucunya Nabi. Saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab Ba'alawi dari Hadramut Yaman itu batal. Nasabnya banyak dipalsukan, disambung-sambungan nasab orang benar. Ceritanya banyak dipalsukan sehingga disambung-sambungan tentang Kanjeng Nabi, sementara ceritanya semua adalah bohong semua. Jadi dari sekarang itu semua yang mengaku keturunan Nabi Muhammad, dalam hal ini keturunan paternalnya, karena bisa dibuktikan itu tolak saja nasabnya. Rabita Alawiyah itu tes DNA semua terbukti, termasuk Habib Lutfi itu terkonfirmasi dari Nabi, nasabnya juga supaya ilmu nasabnya juga terbukti, meskipun itu mustahil. Ini aja saya juga bisa, itu nggak fair ente ya. Foto saya lagi kepanasan, begini di posting. Saya beli serban dulu ya di Tanah Abang ya, dan saya pakai. Tetap dibuka, mari kita sama-sama membahas apakah atau berserta buktinya tentu saja ya, apakah silsilah dari habaib-habaib yang ada di Indonesia itu sah dan meyakinkan atau tidak. Terima kasih. Baik, jangan beranjak dulu, kita sajikan cuplikan lengkap terkait para pembegal nasab, dan tentu saja kita juga akan menampilkan tanggapan atau bantahan dari kubu Imad CS yang mengatakan klan Ba'alawi atau habaib Indonesia itu terputus. Berikut ini cuplikan lengkapnya. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana bisa nasab Ba'alawi itu diyakini Roma Irama terputus secara hakul yakin? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan hakul yakin itu pengetahuan yang paling sempurna, mirip seperti merasakan panasnya api secara langsung setelah sebelumnya itu cuma bisa dengar dan juga melihat. Jadi jika Anda mendapatkan pengetahuan bahwa api itu panas, maka itu disebut ilmu yakin. Kemudian jika Anda melihat panasnya api membakar kayu di depan Anda, itu disebut ainul yakin. Namun jika jari Anda terbakar api dan merasakan sendiri panasnya, itulah yang disebut dengan hakul yakin. Disebut hakul yakin itu jika Roma Irama ikut menghadiri resepsi pernikahan kedua orang tua Imam Ubaidillah dan jadi saksi proses pembuahan Imam Ubaidillah, sekaligus jadi saksi proses persalinan Imam Ubaidillah yang keluar dari rahim ibunya. Apakah Roma Irama itu benar-benar sudah menempuh itu semua hingga sampai pada pengetahuan hakul yakin? Ada-ada aja emang raja terakhir. Kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya. Alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube bagaimana dari keluarga Ba'alawi ini ada yang mengatakan kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alawi tidak akan dapat syafaat Nabi. Ya betul, saya juga diancam gitu ya. Ya. Pokoknya nek pitutur lur melu Kyai Imad gak bakal oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh malahan tambah ekstrim ya? Iya, sudah. Sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu tadi berita. Berita itu mahkamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar, bisa salah. Dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati. Bukan karena dia turun Nabi, karena ulama. Karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kita. Baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah. Termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya,
Ada Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan Hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Nah, itu yang kita sekarang sedang melawan doktrin-doktrin itu. Melawan itu bukan marah. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertaubat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi muhibbinnya Mbak Alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Tapi siapapun yang bertakwa kepada Allah, dia yang bisa untuk merasakan nikmatnya surga. Habib ini memang ya aneh-aneh. Jadi Habib itu Allah membagi. Habib itu kalau Al-Husaini yang banyak di Indonesia. Jadi harus tahu Bib ya, sama kiai-kiai ini harus tahu. Jadi di Bali. Ya. Jadi kalau Barat Al-Hasani, mengapa bisa kayak begitu? Ini besan saya ini, Kiai Said Akhir ini besan dengan saya. Apa itu? Tahu sampai hadis yang doib, yang sahih, yang macam-macam. Karena tahu Maroko. Tahu Al-Hasan. Tapi Agus tadi yang digemblengkan ini roh wali. Jadi Habib Al-Husaini datang di Indonesia, meramaikan Indonesia. Semua para wali-wali 9. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib banyak 2. Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib. Tapi tidak dihabibkan zuriyah. Oleh karena itu ada zuriyah. Kita semua ini zuriyah. Ada Ahlul Bait, Sayyid. Ada Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Hashim, Bani Muttalib. Ada lagi disebut-sebut, yaitu jadi Ahlul Bait, Alur Rasul, zuriyah. Ada lagi disebut tidak disebut. Jadi 4 habaib yang Ahlul Bait, zuriyah karena keturunan walau enggak nasab. Alur Rasul, Bani Hashim, Bani Muttalib. Nah, ada lagi yang disebut para habaib, para sayyid, boleh para ahlul bait. Ahlul baiti Al-Ana wa Ali wa Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain.
Demikian tadi adalah komplikasi video terkait pembegal nasab Imad CS dan kawan-kawannya dan gengnya yang dibantah oleh Mbah Maimun Zubair terkait bahwa nasab Ba'alawi adalah memang benar-benar adalah anak cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Mbah Maimun Zubair dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.